Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Para sahabat Al-Qur'an dimanapun berada, yang mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita akan lanjutkan pembelajaran kita. Pada sesi kali ini kami akan sedikit membahas tentang hamzah wasal. Ya, tentunya para sahabat Al-Qur'an mungkin ada yang pernah mendengar, mungkin ada juga yang belum pernah mendengar. Hamzah wasal sebenarnya ada di mushaf kita, di Al-Qur'an kita, baik yang terbitan dari terbitan lokal yaitu terbitan Indonesia maupun terbitan Al-Qur'an terbitan Madinah. Hanya saja hamzah wasal di terbitan Madinah ini ya bentuknya berbeda. Kalau di terbitan Indonesia hamzah wasal bentuknya sama antara alif dengan hamzah wasal, sama bentuknya seperti alif. Nah, kalau hamzah wasal di terbitan Madinah maka bentuknya sedikit berbeda. Perhatikan, ini dia. Jadi alif, kemudian di atasnya ada kepala huruf shad kecil. Ya. Jadi alif, kemudian di atasnya ada huruf shad kecil. Dan sebagian kita yang belum terbiasa, yang belum tahu, maka dikiranya ini adalah hamzah kemudian dengan harokat dhammah. Jadi bukan ya. Ini adalah hamzah wasal. Dari namanya kita sudah bisa menebak, yaitu hamzah, huruf hamzah, kemudian wasal, nyambung. Jadi hamzah yang memang berfungsi untuk penyambung dua kalimat. Dan hamzah wasal ini terdapat pada kalimat yang dia berawalan huruf mati. Sebab kalau huruf mati tanpa ada hamzah wasal, tentunya kita akan sulit untuk membacanya. Seperti di sini pada lafadz Allahu, ya, aslinya hamzah wasal tidak ada. Namun kita kesulitan untuk membacanya, maka di sini kemudian dimunculkan bentuk hamzah wasalnya untuk terbitan Madinah, yaitu dengan alif dan kepala huruf shad kecil. Hamzah wasal ketika ia berada di tengah kalimat, maka dia tidak dibaca, diabaikan. Seperti contohnya pada surah An-Nas, misalkan Malikin Nas, ada hamzah wasal di tengah, maka diabaikan. Begitupun pada contoh yang lain, min syarril, ya, hamzah wasal diabaikan. Jadi hamzah wasal yang pertama adalah ketika di tengah kalimat maka dia diabaikan. Kemudian yang berikutnya yang perlu kita ketahui bersama adalah bagaimana hamzah wasal ketika di awal kalimat. Yang ini sepertinya masih menjadi permasalahan di sebahagian kita yang belum memahaminya. Seperti ini. Ya, pada lafadz Allah hamzah wasal di awal kalimat. Jadi hamzah wasal di awal kalimat yang dia setelahnya ada lam, maka berbunyi a. Seperti ini, Allahu. Mana lagi contohnya? Yaitu di surah An-Nas pada lafadz alladzi, setelah hamzah wasal ada lam, maka dia berbunyi a, alladzi. Lalu mana lagi contohnya? Ya,
Pada surah Al-Qari'ah juga ada hamzah wasal di awal. Perhatikan, setelah ada lam maka dibaca Al-Qari'ah. Ya. Nah, kemudian kapan hamzah wasal dibaca i ketika di awal kalimat? Nah, ini tentunya menjadi permasalahan ya bagi kebanyakan kita yang belum memahami hamzah wasal ini, ya, yang belum terbiasa memakai mushaf dari Madinah. Baik, kita akan lihat contohnya hamzah wasal di awal kalimat, di awal kata yang dibaca i. Yang pertama di surah Al-Alaq. Ya, kita perhatikan. Ya. Surah Al-Alaq maka diawali dengan hamzah wasal. Ketika huruf ketiga dia berbaris fathah, dan setelah hamzah wasal, maksud kami setelah hamzah wasal tidak ada lam, maka dilihat huruf ketiganya. Ya, huruf ketiganya dari depan dihitung dari hamzah wasal 1, 2, 3. Hamzah wasal, qaf dan ra. Jadi ketika hamzah wasal setelahnya bukan huruf lam dan huruf ketiganya berbaris fathah, maka dibaca i. Iqra. Iqra. Ya. Apakah ada lagi contoh yang lain seperti ini ketika hamzah wasal dibaca i? Ada di surah Al-Mursalat. Sebentar. Ya. Di surah Al-Mursalat ayat 29. Al-Mursalat itu halaman 581. Al-Mursalat, ya, perhatikan, setelah hamzah wasal tidak ada lam, maka lihat huruf ketiganya. Kalau huruf ketiganya fathah maka dibaca i. Ini bacanya jadi intaliqu. Intaliqu. Ini yang pertama. Jadi hamzah wasal dibaca i ketika setelah hamzah wasal tidak ada lam, kemudian huruf ketiganya berbaris fathah. Yang kedua, hamzah wasal dibaca i juga, dibaca kasroh kalau huruf ketiganya yaitu berbaris kasroh. Ya, ada di surah Al-Fajr. Al-Fajr ini di surah Juz Amma halaman 594. Ini dia di ayat ke-28. Setelah hamzah wasal maka tidak ada lam dan huruf ketiganya berbaris kasroh, maka dia dibaca irji'i. Irji'i. Ya. Kemudian apakah ada lagi contoh yang lain hamzah wasal dibaca i? Masih ada, ya. Biar para sahabat Al-Qur'an enggak penasaran. Kita lihat di surah At-Taubah. At-Taubah ya, At-Taubah ayat 41. Surah At-Taubah ayat 41. Halamannya 194. Nah, ini dia. Setelah hamzah wasal maka tidak ada lam, kemudian huruf ketiganya berbaris kasroh, maka dibaca i. Infiru. Infiru. Nah, jadi kita sudah tahu yang pertama hamzah wasal di awal kalimat dibaca a ketika setelahnya ada lam, kemudian hamzah wasal dibaca i ketika huruf ketiganya fathah atau kasroh dan setelah hamzah wasal tidak ada lam. Kemudian kapan hamzah wasal dibaca u? Ya,
Baik, kita lihat di surah As-Saffat. As-Saffat. As-Saffat di halaman 446. Sabar ya, kita cari dulu nih. Baik, hamzah wasal. Nah, ini dia. Surah As-Saffat halaman 446. 446. Di ayat ayat ke-22, baris kedua dari bawah. Ketika hamzah wasal huruf ketiganya dhammah, maka dibaca dhammah. 1 2 3, dhammah dibaca dhammah. Uhsyuru Uhsyurul ladzina zalamu. Uhsyurul ladzina zalamu. Jadi hamzah wasal dibaca dhammah ketika huruf ketiganya yaitu dhammah. Kemudian di mana lagi contohnya? Ada lagi, satu lagi kami akan tunjukkan di surah Al-Hijr. Al-Hijr. Ya, Al-Hijr ini dia. Surah Al-Hijr halaman 264 ayat ke-46. Nah, ini dia huruf ketiganya dhammah, maka dibaca udkhuluha bisalamin aminin. Udkhuluha, ya. Nah, baik. Para sahabat Al-Quran, tentunya setelah kami sampaikan ini, para sahabat Al-Quran tidak lagi menemui kesulitan ketika membaca Al-Quran dengan mushaf Madinah, ya, terutama ketika bertemu dengan hamzah wasal di awal kalimat, kapan dibaca A, kapan dibaca I, dan kapan dibaca U, ya. Kemudian ada satu lagi yang permasalahan hamzah wasal ini yang harus kami sampaikan, yaitu ketika tanwin bertemu dengan hamzah wasal. Ketika tanwin bertemu dengan hamzah wasal, masih banyak yang juga belum tahu. Nah, ini dia. Yang pertama contohnya di surah Al-Ikhlas ayat 1 dan 2. Ketika tanwin bertemu hamzah wasal, maka ya, di sini nunnya berubah jadi ni. Ya, sebahagian para ustadz kita, para ulama kita mengatakan nun wikoyah, ya, sebagai pengganti tanwin agar bunyi tanwin tidak hilang. Sebab kalau kita bacanya ahadullah, maka tentu bunyi tanwin menjadi hilang, ya. Juga kalau misalkan dibaca ahadun Allah juga kurang tepat. Tapi di sini bacanya adalah ahadunillah. Ahadunillah. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Jadi ada tanwin ketika hamzah wasal, maka tanwinnya berubah menjadi yaitu ni, huruf nun kecil di sini. Kalau di mushaf Indonesia maka ada huruf nun kecil di sini. Tapi di mushaf Madinah, terbitan Madinah tidak tampak. Dan yang harus kita biasakan adalah yaitu kita tahu setiap tanwin bertemu hamzah wasal maka dia berubah menjadi ni. Ada yang mengatakan nun wikoyah, nun wasal, nun tanwin, ya, selalu bunyinya ni. Jadi satu harokatnya berubah jadi ni, nunnya. Jadi nunnya berubah menjadi ni. Ahadun jadi ahaduni. Ahadunillah. Nah, contoh yang lain biar para sahabat Al-Quran tidak bingung. Di dalam surah Al-Humazah, ya, masih di juz amma. Perhatikan.
Ketika ayat pertama dan kedua surah Al-Humazah kita sambung. Di sini ada tanwin kemudian bertemu hamzah wasol. Bagaimana cara bunyinya? Cara bacanya lumazatini ya. Jadi tanwinnya tadi seperti yang kami sampaikan, ketika tanwin bertemu hamzah wasol maka tanwinnya berubah jadi ni. Lumazatin jadi lumazatini. Disambung jadi lumazatinil ladzi. Lumazatinil ladzi. Tapi kalau dipisah lumazah dan kemudian ini alladzi seperti biasa. Baik, kemudian apalagi contoh yang lain? Baik, ya. Biar nggak penasaran nih para sahabat Al-Quran. Ya, biar semakin mahir membaca Al-Quran dengan mushaf Madinah. Sebentar, kami cari dulu di surah Jumat Al-Jumu'ah. Ya. Surah Al-Jumu'ah, surah yang sering dibaca oleh imam kita ketika sholat Jumat untuk bapak-bapaknya nih. Nah, ini dia. Surah Al-Jumu'ah ya, di ayatnya ayat terakhir, ayat ke-11. Halamannya 554. Di sini ada, nah ini ada tanwin. Ada tanwin bertemu hamzah wasol ya. Aslinya aulahwan ketemu hamzah wasol ya, maka di sini jadi aulahwani ketemu nun sukun aulahwanin faddu. Aulahwanin faddu. Aulahwanin faddu ya, ada tanwin ketemu hamzah wasol. Kemudian di mana lagi contohnya? Baik ya, biar nggak penasaran. Contohnya dalam surah Al-Hadid. Al-Hadid ayat Al-Hadid juz 28. Al-Hadid ayatnya 23 sebentar. Ayat 27 ternyata ya. Al-Hadid halaman 541. Ya, perhatikan di sini ada di ayat 27 warahbaniyah. Ya, tanwin ketemu hamzah wasol ya. Perhatikan warahbaniyatan. Jadi warahbaniyatani be. Nah, kalau nyambung ada hamzah wasol maka dia menjadi warahbaniyatani be. Warahbaniyatani be. Baik, kita putar dulu nih kameranya biar kelihatan semua. Nah, ini dia. Warahbaniyatani btada'uha ma katabnaha. Warahbaniyatani btada'uha. Ya, ada tanwin ketemu hamzah wasol maka dia jadi ni. Nah, baik, itulah beberapa contoh dari ketika tanwin bertemu hamzah wasol ya, dengan harapan mudah-mudahan para sahabat Al-Quran tidak lagi salah ketika membaca Al-Quran, khususnya ketika memakai mushaf dari terbitan Madinah. Kemudian apakah tempatnya di situ saja? Tentu tidak, tempatnya banyak sekali ya. Tempatnya banyak sekali. Mungkin satu lagi nih bonus buat para sahabat Al-Quran. Di surah At-Taubah lagi, At-Taubah. Surah At-Taubah
Baik, di surah At-Taubah ayat ke ya, At-Taubah, surah At-Taubah halaman 191 ayat ke 30. Wa qalatil yahudu Uzairun ibn. Nah, di sini ada tanwin ketemu hamzah wasal. Uzairun jadi Uzairuni, kemudian ketemu ba mati jadi Uzairun ibn. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Uzairun ibnullah. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Ada tanwin ketemu hamzah wasal menjadi Uzairuni be. Nah, demikian para sahabat Al-Qur'an beberapa contoh tentang hamzah wasal, yaitu tanwin ketemu hamzah wasal. Baik, alhamdulillah kita sudah membahas tentang hamzah wasal ya, mulai dari definisi hamzah wasal, kapan ia dibaca A, dibaca I, dibaca U, dan juga contoh-contoh ketika hamzah wasal dibaca tanwin bertemu dengan hamzah maksud kami ya. Nah, ini terakhir nih, bonus lagi. Ya, di sini ada nih, tadi sudah kami beritahu ya. Ketika hamzah wasal setelahnya bukan lam ya, maka dia dibaca I. Ketika huruf ketiganya fathah atau kasrah. Ittakhadhu. Nah, baik. Demikian para sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah SWT. Mudah-mudahan pembahasan yang ringkas ini, sedikit ini, tentang hamzah wasal bisa memberikan pencerahan buat kita semua dan bisa membantu khususnya ketika kita membaca Al-Quran dengan mushaf dari terbitan Madinah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.